Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Andra Nurhaliza. Saya dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari kelas Sosiologi A dengan NIM 1980332. Kali ini saya akan menjawab soal UTS melalui video yang akan saya buat. Yang pertama, jelaskan apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kemudian B, budaya. Budaya adalah hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. C, sosiologi budaya. Apa itu? Yaitu subdisiplin sosiologi yang fokus mempelajari aspek kultural masyarakat sebagai kajiannya. Nomor 2, pendidikan dalam perspektif budaya artinya apa? Yang pertama, transmisi. Artinya pengiriman pesan dan sebagainya dari orang lain. Contohnya, warisan budaya nenek moyang, seperti batik, seni pertunjukan wayang, dan juga seni musik angklung, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah transaksi. Artinya pertemuan dua belah pihak untuk saling memberi dan menerima. Contohnya bagaimana? Contohnya interaksi yang terjadi pada saat kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, transformasi. Artinya mengubah rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Contohnya, perubahan kurikulum dan sistem belajar. Kurikulum 2016 ke 2013 dan sistem belajar dalam jaringan atau daring. Keempat, sosialisasi budaya. Artinya, proses mengenalkan sistem pada seseorang di dalam proses interaksi yang diatur nilai dan norma. Contohnya apa? Aturan yang ada di setiap lembaga pendidikan, seperti dilarang rambut gondrong untuk lelaki, ataupun sebagainya. Nomor 3, terdapat dua pendekatan, yaitu satu pendekatan struktural, fungsional, yaitu pendekatan yang merupakan inspirasi dari Emile Durkheim. Menurutnya, kultur atau budaya baik yang material atau imaterial seperti kesamaan nilai, keyakinan ritual, dan sebagainya sama-sama berperan penting dalam menjaga solidaritas dan soliditas kelompok. Karena menurut Durkheim, ketika individu berpartisipasi dalam situs kultural atau ritual tertentu, artinya individu ikut mengafirmasi dan mengakui eksistensi budaya tersebut, sehingga keberadaan budaya tersebut semakin kuat dan menguatkan solidaritas kelompok. Kemudian pendekatan kritis. Pendekatan ini adalah inspirasi dari Karl Marx. Menurutnya, budaya merupakan instrumen atau alat dominasi pihak yang berkuasa atau mayoritas terhadap pihak yang didominasi atau minoritas yang lemah. Selain itu, budaya juga dapat menjadi sarana perlawanan fisik atau ideologis pihak yang didominasi kepada pihak yang mendominasi. Nomor 4, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah standar. Standar bagaimana? Standar yang digunakan orang untuk memutuskan apakah sesuatu itu pantas, baik, indah, dan layak sebagai suatu pedoman hidup di sosial. Contohnya, di Indonesia, perempuan identik dengan kerudung atau berambut panjang. Maka ketika melihat perempuan yang berambut sangat pendek atau bahkan cepak, bahkan pelontos, hal itu dianggap melanggar nilai-nilai sosial yang ada. Kemudian setelah sosial ada yang poin B, yaitu norma. Norma adalah aturan yang mengatur kehidupan manusia, dan aturan ini berupa moral dan kesopanan. Contohnya, memiliki SIM dan memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2 adalah norma hukum. Maka jika melanggar akan diberi sanksi, dan jika melanggar kita dianggap sebagai pelanggar norma hukum. Yang C, kearifan lokal. Kearifan lokal bermakna sebagai pemikiran-pemikiran, fungsi nilai-nilai sosial atau pandangan dari suatu wilayah atau daerah yang memiliki aspek kebijaksanaan dan bernilai baik yang diikutsertakan oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan terkonstruksi secara turun-temurun dalam masyarakat. Ada banyak sekali contoh tentang kearifan sosial, tapi saya mengambil tentang hutan larangan adat. Di kearifan lokal ini dapat dijumpai di Desa Rumbio, Kecamatan Kampar, Provinsi Riau, serta dibuatkannya dengan tujuan apa sih? Agar masyarakat sekitar bersama-sama dapat melestarikan hutan di sana, di mana di dalamnya ini terdapat peraturan untuk tidak boleh menebang pohon di hutan
Dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda seperti beras 100 kg atau berupa uang senilai 6 juta rupiah. Yang kelima, pertanyaan kelima, efek media bagi individu dan masyarakat. Tentunya efek itu memiliki efek negatif dan efek positif ya. Efek positif bagi individu yaitu adanya rasa senang, adanya rasa percaya diri dalam individu, kemudian adanya rasa terbuka akan perubahan-perubahan yang akan datang. Dan ini akan menjurus ke modernisasi. Kemudian ada lagi dari efek negatifnya, yaitu efek negatif bagi individu diantaranya individu tertutup dan kurang pergaulan di dunia nyata karena terlalu sibuk di sosial media. Kemudian individu menjadi lebih tergantung. Dan yang ketiga, individu menjadi cepat bosan terhadap sesuatu. Adapun efek-efeknya bagi masyarakat luas, di antaranya efek positif bagi masyarakat. Yang pertama, adanya kebebasan dan kompetensi individual yang akan meningkat. Kemudian adanya kemajuan yang akan memperkokoh ekonomi yang akan datang. Kemudian adanya ikatan komunitas dan yang bertambah luas dan jaringannya akan semakin luas dan semakin kokoh juga. Adapun dampak negatif bagi masyarakat atau efek negatif bagi masyarakat, diantaranya muncul model baru berita, kemudian tidak adanya penyaringan informasi yang datang sehingga informasi yang masuk tidak tersaring. Yang ketiga, terlalu banyaknya informasi yang harus diserap sehingga terkadang tidak bisa kita tentukan benar atau tidaknya informasi tersebut. Kemudian nomor 5, saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum ubau wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Apa arti dari ayat tersebut? Artinya bahwa manusia diciptakan sebagai sepasang, yaitu perempuan dan laki-laki, kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya bukan untuk memperpecahkan, tapi tujuan untuk saling menyatukan. Jadi dari perbedaan-perbedaan itu, dari diferensiasi itu, maka manusia harus saling mengenal dan saling menyatukan. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Semoga jawaban yang saya berikan dalam video ini dapat menjawab soal-soal UTS yang Bapak berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.